Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Mari sejenak kembali kita mengulang kaji kitab Tanbihul Ghafilin halaman 3, berbicara tentang masalah ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani salihan qul halalan tayyiban sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Qala huwa riya. Yaqulullahu ta'ala lahum yawman yujadzil ibadi bi a'malihim idhabu illal ladzina kuntum turauna lahum fid dunya fanduru hal tajiduna indahum khaira. Qala al-faqih rahimahullah, innama yuqalu lahum dzalika li'anna amalahum fid dunya kana alal wajhil khida'in fayu'amaluna fil akhirati ala wajhil khida'in. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang sangat aku khawatir, sesuatu yang aku khawatirkan tertimpa di atas kalian, itulah syirik yang kecil. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Apa itu syirik yang kecil? Qala, Rasulullah menjawab, dianya itu adalah riya. Ikhlas, melakukan segala amal kebajikan lil wajhillah, semata-mata karena Allah. Maka lawan daripada ikhlas itu adalah riya. Maka ikhlas di dalam beramal itu termasuk bahagian daripada ruh amalan. Sehingga Rasulullah mengingatkan, la yuqbalullahul a'mala, Allah tidak akan menerima segala amalan illa maka nabihi khalisan, kecuali amalan itu dibarengi dengan keikhlasan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa saja yang berharap berjumpa dengan Allah, artinya berharap berjumpa dengan Allah dalam mencapai kebajikan, dalam mencapai kenikmatan syurga. Syaratnya ada dua. Yang pertama, falya'mal amalan salihah, maka hendak beramal ia akan amal yang saleh. Syarat yang kedua, wala yusyrik bi'ibadatihi ahada, jangan sekali-kali dia syarikatkan ibadahnya
sesuatu yang lain selain daripada Allah. Makanya Rasulullah mengingatkan, yang paling aku khawatirkan tertimpa di atas kalian itulah syirik kecil. Rasulullah tidak khawatir kepada kita terjadinya syirik besar, karena itu merupakan perkara yang sedikit. Maka hampir umum umat Muhammad, makanya dikhawatirkan oleh Rasulullah, umum terjadi pada kita adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Melakukan amal kebajikan tidak semata-mata karena Allah, ada cabangnya, ada tujuan yang lain. Yang pertama liwajhillah, untuk mengharapkan pahala daripada Allah. Yang kedua karena manusia ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan. Makanya sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, syirik kecil adalah riya. Kenapa Rasulullah sangat khawatir terjadi riya? Karena umum manusia ingin mendapatkan pujian. Yang namanya manusia senang dipuji, yang namanya manusia senang disanjung. Maka bila melakukan kebaikan sekecil apapun bentuknya, bila berharap mendapatkan sanjungan daripada manusia, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah. Sehingga kata Rasulullah, yaqulullahu ta'ala lahum yauma yujazil ibadi bi a'malihim. Kelak di akhirat, kata Rasulullah, Allah akan berfirman terhadap orang-orang yang melakukan amal kebajikan dibarengi dengan riya. Apa kata Allah terhadap mereka? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna lahu fid dunya. Pergilah kalian kepada orang yang pernah engkau nampakkan amal kebajikan kalian. Fanduru, maka tiliklah, lihatlah. Tajiduna indahum khairah, hal tajiduna indahum khairah, adakah engkau dapati di sisi mereka berupa balasan kebaikan? Bakwat tega kumpui getanya manusia di akhirat, bandu menghadap Allah. Maka Allah berfirman terhadap orang riya, jangan engkau menghadap kepadaku. Tidak ada sedikit pun ibadat untukmu, karena engkau beribadat dulunya di dunia karena manusia. Maka coba engkau datangi si manusia tersebut yang tujuan engkau beribadat ketika itu. Adakah engkau dapati balasan kebaikan hari ini? Wa yuqalu, dikatakan oleh ulama faqih, innama yuqalu lahum dalika, hanya saja dikatakan bagi mereka demikian oleh Allah karena beramal mereka di dunia ada ia di atas wajah menipu. Maka diperlakukan mereka di akhirat juga di atas wajah penipuan. Awatata ibadat lam dunia mehi kucung, mepengen orang lain, mepengen orang mukmin. Ahwat teta pelahir-lahir kucung yang laganya nyak merempak pujian daripada manusia, seolah-olah kita menipu Allah, seolah-olah kita menipu orang yang mukmin. Pada hakikatnya itu kita sedang menipu diri sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itulah orang munafik. Mereka menampakkan amal kebajikan secara zahiriahnya seolah-olah itu amal kebajikan itu khusyuk dia lakukan liwajhillah. Ipu deh ba manusia, ipu kucung-kucung andrawa. Nyak merempak sanjungan, nyak merempak pujian. Itu sama dengan mereka bertujuan menipu Allah, menipu orang mukmin. Allah menjawab, "Wa ma yakhda'una illa anfusahum." Padahal mereka tidak menipu Allah. Mereka itu tidak menipu orang mukmin, melainkan mereka adalah menipu diri sendiri. Wa ma yashurun, cuma mereka tidak paham, mereka tidak mengerti, mereka tidak sadar, kata Allah. Karenanya manusia yang melakukan amal kebajikan di dunia yang tujuannya bukan semata-mata karena Allah, itu sama dengan dia sedang menipu Allah. Maka kelak di akhirat Allah akan menipu mereka. Pun gekumpul getanya, gayung sapat di hadapan Allah.
ro ke Allah kan terempak balasan ba Allah puasit getimplak katanya oleh Allah. Idonya katakan ibadat kelun. Kata ibadat kepada manusia yang lain cijak ba manusianya nak merempak balasan kebaikan orang. Getimplak katanya nunggu. Wa huwa kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal munafiqina yukhadi'un Allah, sesungguhnya kaum munafik itu berencana menipu mereka akan Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal dianya Allah itulah yang telah menipu mereka, yakni yujadzihim jaza'al khida', membalas ia Allah akan mereka akan balasan tipuan, maka membatalkan ianya Allah akan segala pahala mereka. Sehingga Allah berfirman kepada mereka, idhabu ilal ladzina amaltum, pergilah kalian kepada orang yang engkau beramal li ajlihim karena mereka. Fa innahu la thawaba li a'malikum indi, karena tidak ada pahala hari ini kaitan dengan amal engkau di sisiku. Li'annaha lam takun khalisatan liwajhillah, karena sesungguhnya segala amal yang telah engkau lakukan itu tidak ikhlas semata-mata karenaku, kata Allah. Maka orang yang hana ikhlas laganya nur akhirat, maka ikhlasnya ruh daripada ibadah. Sehingga kata ulama, ada 7 perkara. Wa qala hakimun minal hukama, berkatalah seorang ulama bijak daripada golongan orang-orang ulama yang bijak, sab'atun duna sab'atin lam tanfa' bima ya'malu. Ada 7 perkara, bila mana tidak dibarengi dengan 7 perkara yang lain, maka tidak bermanfaat ia dengan amal tersebut. Nah 7 perkara tungku hana faedah, bila mana 7 perkaranya hana dibarengi dengan 7 perkara yang lain. Artinya 7 perkara itu akan sia-sia. Yang akan sia-sia awaluha, yang pertama, bil khaufi dunal hadri, dibarengi dengan ketakutan, ketiadaan berkurang maksiat. Yakni yang dimaksud ianya tengku, yaqulu inni akhafa azab Allah wa la yahdharu minad dzunub falam yanfa'uhu dalikal qawlu syai'an. Berkata ia, sesungguhnya aku sangat takut akan azab Allah, padahal tidak berkurang ia daripada dosa, maka tidak bermanfaat akannya oleh demikian perkataan. Wateta dengar bapa ia tetatat azab kubur, ia tetatat azab neraka, haik tetun cukup tu azab neraka. Apa dunia mentang haik tetun, apalagi apa neraka. Akan tetapi dalam kesehariannya maksiat tidak pernah berkurang. Yang ucapan yang lagian sia-sia tu hana faedah. Ia ke neraka, akan tetapi buat si ura-ura semakin tahu ke neraka. Yang rasa khawatir, rasa takut yang demikian tidak ada manfaatnya, sia-sia, rugo mentang tu. Yang kedua, yang termasuk kepada kesia-siaan, birrajai dunat talabi, berharap pahala, ketiadaan berbuat kebajikan. Artinya yaqulu inni arju thawaballah wa la yatlubuhu bil a'mali salihah lam tanfa'ahu maqalatahu syai'an. Sesungguhnya aku sangat berharap mendapatkan pahala Allah, padahal tidak pernah mencari ia akannya pahala dengan amal yang soleh. Niscaya tidak bermanfaat akannya perkataannya sesuatu. Cukup berharap merempak pahala. Nya menyana pahala dumno tatemeng tamang syurga. Menyana pahala dumno tentai getanyo akan aman dalam kubur, akan aman di akhirat. Berharap mendapatkan balasan daripada Allah.
akan tetapi tidak pernah berbuat kebajikan. Artinya putra ke syurga hawa tunggu, tapi ke modal tamang syurgatan. Makanya kata Rasulullah, wala ajitu manittaba'a nafsa hawaha wa tamanni 'ala Allah taala. Orang yang sangat bodoh kata Rasulullah, itulah orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Wa pelupujum la maksiat go. Wa tamanni 'ala Allah taala, tapi berangan-angan mendapatkan ampunan daripada Allah. Berangan-angan untuk mendapatkan syurga Allah. Barang gop icu laju, tapi syurga cukup hawa tu. Gop i pengut laju, gop i fitnah laju, ku gop marang kepuai kun. Tapi ke syurga hawa yang rumangai ke perai Nabi. Maka hana bangai dia tu bangai melainkan yang kebangai modelnya tu. Nyan lihaji baru idiot, kena wa idiot tu berat ji dalam bangai. Jadi senantiasa menginginkan syurga yang dipenuhi dengan berbagai macam nikmat tetapi tidak ada amalan. Yang hayalan ganggap tu, maka itu akan menjadi sia-sia. Wasalis yang ketiga, biniyati dunal qasdi, yanwi biqalbihi ayya'mala bi ta'ati wal khairati wala yaqsudu bi nafsihi lam tanfa'hu niyatuhu syai'an. Bertekad dengan hatinya bahwa beramal dengan taat dan kebajikan, padahal tidak menghadirkan ia dengan dirinya, niscaya tidak bermanfaat akannya oleh niatnya sesuatu. Hatinya bertekad bulat melakukan kebajikan, artinya nyawa menyenapeng tabantu pembangunan masjidnya bagah dia, apalagi nya tempat ibadat. Tetapi ahwate kana peng tengku be ile ta pegah iputau arab kota amal mu masjid tandeh. Niat tegah. Tetapi untuk terarah perbuatan kepada arah tersebut tidak ada, yang sia-sia. Yang kenyogekeun dengan nafsu kuat, tenaga kurang. Galak tatat untuk jak umrah, tapi iceleng galamu pon be. Nyoro raya haji nyota sia kurban. Nyota sia kameng begat raya mampeng kana galamu ulung kubah. Nyanya santut tengku ya. Nyo kaum duafa ta bantu, nyo fakir miskin nyo ta bantu, mampaki bambadon. Hai galam lun celeng. Entu mon jinyan. Jadi tekad hatinya ingin berbuat kebaikan, nah tekad hati. Tapi terarah dirinya kepada arah berbuat kebajikan belum, nyo sia-sia dulu. Hana arti dulu. Hek mentang. Yang tumon bahasa urang Aceh, urang tanya kena nunggu. Oh wate belinggai ulama kali ke pegah, masya-Allah kagadah lom sabotu panyon, wate hu panyon tanda. Yang ke tumon-tumon sini. Yang ke bilion-bilion gadah panyon tak kaya ka mati lom lampu, ka gadah lom panyon, nyapa ngam panyon yang tetek ke. Itu monjinya nunggu. Jadi hatinya bertekad, tetapi tidak mengarahkan dirinya untuk berbuat kebajikan, sia-sia tu. Ana faedah. Kemudian warabi' yang keempat bidu'a dunal jahdi, yakni yada Allah, berdoa kepada Allah ayyuwafiqahu lil khairi, bahwa diberikan taufik akannya bagi kebajikan. Wala yajtahidu, padahal dia tidak bersungguh-sungguh, lam yanfa'uhu doa'ahu syai'an, tidak akan bermanfaat doanya sesuatu. Wayam bagi, dan sepatutnya baginya seseorang ayyajtahida, bahwa bersungguh-sungguh ia liyuwafiqahullahu ta'ala, supaya bahwa memberi taufik akannya oleh Allah ta'ala, kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang bersungguh-sungguh mereka pada kami, sungguh kami tunjukkan akan mereka akan jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin,
dan sesungguhnya Allah itu sungguh bersama orang-orang yang berbuat baik. Artinya alladzina jahadu fi ta'atina, bersama orang yang bersungguh mereka di dalam mentaati kami. Doa 24 jam, ya Allah neputunya kelon ya Allah jalan yang lurus, tetapi yang hawagannya nanti beliku-liku tapi ya Allah nejaga lon ya Allah belero dalam haram ya Allah galam iku mana katruk ke tempat muka buntut ya nyen doa cula cala waduh. Artinya apa? Doa tidak ada manfaatnya bila tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha menjatuhkan diri kita dalam kebajikan. Han memandang doa tu. Han memandang doa. Ya kenurace ibarat ya gani nabi peng sabaguni. Ha doa kuwi dalam DKI punya getiak penggri pi bon tu. Belinggai di situ. Itu menyanti doa 24 jam, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang baik, ya Allah berikanlah taufik kepadaku ya Allah. Tetapi dirinya itu tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan taufik daripada Allah. Dianya itu tidak bersungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan petunjuk daripada Allah. Karena menjada wajada, yang dapat itulah orang yang bersungguh-sungguh, tunggu. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah nabi kelon ilmu ya Allah bermufhum tentang masalah tauhid, masalah fiqh, masalah tasawuf. Majlis taklim ada mesti gadan. Mungkin nah tu nyan hayalan situ ku berdoa. Maka doa tanpa dibarengi dengan kesungguhan dalam berusaha, maka doa itu akan sia-sia. Baik kaitan dengan dunia ataupun kaitan dengan akhirat. Hana faedah tu. Hana manfaat tu. Nyan doanya sia-sia mendak. Lagi kita berdoa, ya Allah Rabbi habli minas salihin. Nabi kelon ya Allah sidra anak-anak yang soleh. Umul heton tak baru heton umum. Putra yang taleh kanaknya bola, bulu tangkis, buat mesti gotan. Mungkin dia ke salah dengku. Yang itu pun sifat bolanya ku le tanya itu mengluang orang tu. Maka doa tanpa dibarengi dengan kesungguhan dalam berusaha, maka doa itu sia-sia. Hana faedah tu. Kaitan dunia demikian, kaitan akhirat apalagi. Kemudian yang kelima, yang termasuk dalam bahagian kesia-siaan, bil istighfari dunan nadami. Yaqulu astaghfirullah wala yandamu ala ma kana minhu minad dhunubi lam yanfa'uhul istighfaru yakni bi ghairin nadamah. Beristighfar ketiadaan penyesalan, artinya berkata ia astaghfirullah padahal tidak pernah menyesal ia atas apa yang dia lakukan daripada dosa. Niscaya tidak bermanfaat akannya oleh istighfarnya dengan tanpa penyesalan. Artinya putra, lihat perbuat maksiat astaghfirullah. Laki ampun lah Allah ya Allah, lepas ampun dosa salut. Itu yang legap. Nyampu ke rencana aku bah. Tengok ya. Hana menyesal. Memohon ampun kepada Allah atas maksiat yang pernah dia lakukan, tetapi tidak ada wujud rasa penyesalan ketika dia itu telah melakukan maksiat. Nyala keampunnya hana manfaat tu. Istighfarnya hana faedah. Karena istighfar itu adalah awal gerbang daripada taubat. Maka taubat yang sesungguhnya, yang pertama tinggalkan maksiat tersebut. Yang kedua berjanji tidak mengulangi. Yang ketiga, wujudkan rasa penyesalan. Pakai neruh lepu buat maksiatnya ya Allah. Mudah-mudahan long belir kenan. Nyoba bapak istighfar astaghfirullahalazim. Tapi matai kenan meletot. Subhanallah cukup itu ilu. Tapi hanya pindah-pindah matai. Hanya buat astaghfirullah tu. Jadi istighfar ketika telah melakukan maksiat tanpa dibarengi nadamah rasa penyesalan, istighfarnya tidak ada manfaat. Maka taubat yang sesungguhnya itulah wujud penyesalan. Dan harus nabukti itu. Wate tapegah lun kalung kubah maksiatnya.
Berbibit lahir ka kebah tu. Bek putawale rabinehnya. Tiba lawenya mantang MN game ship hanale tunggu. Tapi mantang duk-duk rabinehnya sandu di situ. Nanti tiga-tiga ikut ni long hanale api-api kau kubah maka biar takah dia tamai cit. Adik baru gekun meninggalkan maksiat hanale putawa kenan tunggu. Macam cewek-cewek lewatnya dengan janda-janda hanale nunggu oh tak ubah HP nya limboi janda punah baji nai sampung tak bawa kalau pati macam nak rencana nunggu nah negala yang gekun kebah bibit HP pok limboi sampung nyokon mantang cerita yang segagak dah makan belum mepu tanyangnya permogok ya negala nyanyi kalau taubat dengan maka tinggalkan maksiat buktikan. Yang kedua penyesalan, menyesali, buktikan rasa menyesal. Awak tengah malam teringat ya Allah pakon lun kenal lama maksiat ya Allah. Pakon ya Allah. Menyekan drone purhut lun lama maksiat ka pasti lun harhut lama maksiatnya ya Allah. Maka karena drone ya Allah yang purhut lun lama maksiat neruang lun dari maksiat tersebut ya Allah. Awak teringatnya lagi katanya bercucuran air mata kan pegot-pegot karena merasa menyesal. Maka terucaplah melalui lidah katanya ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi wa habli taubatan wa ghafir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi ya Allah memang lagi lun han petut ya Allah je ka syurga tapi lun hai lun tun cid azab neraka ya Allah menyedra hana ampun dosa lun lain yang ampun ya Allah maka dapat ampun ubena dosa lun ya Allah drone ke maha pengampun atas segala dosa walaupun dosa yang sangat besar wujud penyesalan dia nyeladumkan menan nunggu wate ingat atas salah awai kem lau nak ingat kejamun wate terjaga malam wate darurat militer dapat bawa apa pulin lekem jadi bangga apa buat maksiat cerita lo ingatnya draw ke puan bau long ya cok buat bertimon kan ya kem lenyan ali tak cok bertimon anya kata rebuh bah pukun bah hobinya kata pajuh sama-sama kan tajuk ke puan yang kan kem lam artinya apa terlalu bangga dalam berbuat maksiat ya kan cukurlah kan menyesal bangga alam yang waktu cerita cua mana gak je mengkem hai senang tatan teman-teman cua nyata kengannya dia ke pancuri maka cukup galak maka wujud penyesalannya tengku akan bercucuran air mata sedih bahkan kenan ya Allah maka menyahana timbul rasa yang laginya rupa belum dianggap orang taubat. Yang keenam termasuk dalam bahagian penyesalan dalam bahagian daripada sia-sia wasadisu bil alaniyah duna sirriyah bagus yang terang ketiadaan yang tersembunyi artinya yasluhu umuruhu fil alaniyati wala yasluhu wala yasluhuha fis sirri lam tanfa'hu ala niyatun syai'ah. Baguslah segala perkaranya pada yang zahir, tidak bagus akannya pada yang batin, niscaya tidak bermanfaat akannya oleh yang zahir. Menyatakan buat zahir tungku Masya Allah cukup God puasa Senin Kamis senantiasa bersedekah berbicaranya lemah lembut tetapi hati cukup tahu perbuatan zahirnya bagus tapi hati gak nyan hanjut lebih gak melimang pidu rasa iri rasa dengki dan sebagainya alihnya sum'ah pina yang menjaga buat kebaikan hana ketemu cerita bagop hana merasa yang bak duduk Masya Allah alih pakon berkelam tengah-tengah malam kata kejut memang sekali ganyan kehendak Allah waktu dikejutnya balik pakon bak lo renung-renungkan maksiat roi mata bagah-bagah lo jak mak boleh atu semayang ya takun hai padahal baru malam yang bedah kau kada dia malam hari yang sum'ah ketika melakukan kebajikan memang tidak menampakkan di depan orang tetapi selesai daripada berbuat kebajikan sang hang kita mencerita le bagop yang ke sum'ah tu hawa getat bi dengan legap hawa getat bi tipu legap
Maka na yang ledom hana pegah god. Pegah yang hana god ke drawa. Pun tujuannya ipu Jawa. Oh milong hana lentuk. Tiba terpegat mang getanya kon urang god akai. Getanya kon urang god akhlak. Yang tujuan pegah laganya nya ipu Jawa. Masya-Allah. Kop jeroh beliaunya hana ke puja draw ke draw. Lamat te ke nyan tujuan. Nya dua-dua di sini an. Berdegah-degah ya. Berdegah-degah tak dengu. Maka save dah ada on. Nah, save dah ada on. Pakan save dah ada on. Dor-dor tu naik dalam juga kan. Apa hal dah on tu. Maka berdegah-degah tak nyop penyakit paling bahaya tu. Karena ada sebahagian orang memuji diri sendiri di hadapan orang lain. Ada sebahagian orang dalam pembicaraannya bukan memuji tetapi menghina diri sendiri. Tetapi tujuannya juga mendapatkan pujian. Ilong han mampu lagi drone tiba ada pegat teman tanya kon urung beuh, tanya kon urung carang. Padahal tujuannya ipu Jawa legop. Oh, mahan ke pegah draw ke carang Oh, mahan ke pegah draw ke beuh. Yang langkulah tadi Yang sentuh di sini. Yang sentuh tunggu. Sama isinya. Makanya orang yang berbuat zahirnya baik tetapi batinnya tidak baik, maka yang zahirnya akan sia-sia. Karena nilai utama batinnya, bukan zahirnya, batinnya. Zahir hanayum ba Allah Ta'ala. Yang bernilai di sisi Allah nyehino. Makanya kata Rasulullah, di dalam tubuhmu ada segumpal darah. Apabila baik segumpal darah tersebut, maka baik seluruh anggotamu. Tapi apabila buruk segumpal darah itu, maka rusaklah seluruh anggotamu. Apa segumpal darah itu? Itulah hati. Makanya karena itu hati, maka getanya mesti berhati-hati. Menyahana berhati-hati, yang pasti buat getanya menyekan makan hati, menyakiti hati. Yang kenyatakan. Tak dua ini. Menyekan makan hati derawat tu, menyakiti hati orang lah. Yang penyebab hati-hati. Yang terakhir tu, termasuk dalam perbuatan yang sia-sia, wasabi'u ayya'amala bil kaddi dunal ikhlasi, bahwa beramal ia dengan banyak ibadah tetapi ketiadaan ikhlas. Artinya bersungguh-sungguh pada taat padahal tidak adalah amalnya itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Niscaya tidak bermanfaatlah amalannya dengan tanpa keikhlasan tersebut. Dan adalah demikian, itu penipuan ataupun itu menipu ia terhadap dirinya sendiri. Yang terakhir, melakukan segala aktivitas amal kebajikan tetapi hana ikhlas tengku. Yang sia-sia. Maka sering lun ulang-ulang, termasuk buat getanya hana ikhlas tengku, tetapi mengharapkan pujian ataupun balasan daripada manusia, bukan balasan daripada Allah. Di antara contoh, tak kele getanya 7 boh ke anak jih kahwin ura malam kumuduk dom. Baru saboh anak draw ku puseju hanija. Tanah naik kelah ber. Nya naik kelah tu. Lega kaku bayi kopi ke jih mi puyum ke han. Merdeka hanai bayi kopi draw kami dua menang-menang. Kahanai bayi kopi pegah bayang gak-gak. Hai puyum tu. Berarti yum bak manusia. Bukan mengharapkan yum bak Allah Ta'ala. Nya naik kelah tu. Makanya keikhlasannya untuk pegah mudah tu, tapi untuk pubut cukup sulit. Karena semua manusia mengharapkan sanjungan, semua manusia mengharapkan pujian, tetapi berbeda masalah. Si dra-dra urang tungku gepubut kebajikan, pergi di depan manusia ataupun di belakang manusia. Gepubut kebajikan. Ketika melakukan kebajikan tersebut, tidak ada rencana beliau itu dipuji ataupun disanjungi orang. Hana rencana kanan. Lia gepubut berbagai macam kebajikan dipuji awat legap. Masya Allah, drone pubut kebajikan. Gara-gara drone pubut laganyan kamu tu maka jika kamu ikut lagi drone. Maka na dua masalah ini. Bila mana dia merasa terpuji karena dia disanjungi dengan banyak kebaikan tersebut, yang seluruh amal kebajikannya hilang.
Tetapi apabila dia merasa bangga dengan sebab ada orang lain yang mengikuti kebajikan sebagaimana yang dia lakukan, maka dia dapat 2 pahala. Yang pertama, pahala dia melakukan kebajikan. Yang kedua, pahala orang lain ikut dirinya dalam berbuat kebajikan. Inilah yang termasuk kepada sedekah jariah. Itu termasuk bagian daripada jariah, pahala yang jariah. Gara-gara lemah kebajikan jika oleh orang lain. Ketika beliau meninggal, orang lain tetap mengikutinya, maka dia mendapatkan pahala jariah. Hana rencana hanya ibu jauh. Nah rencana hana. Cuma orang lain merasa salut dengan berbuat kebajikan tersebut. Contoh, itanya tak pergi kulah masjid. Hana sayu. Getanya kan bili ke? Tak pergi masjid. Getanya memang kan tukang pergi masjid kan. Cuma draw tersendiri tergerak ingin membersihkan tempat ibadah. Hana rencana apa ibu jauh lego? Kapujo, hana kapujo, ketan ke gede. Dengan buat getanya tergerak batin orang lain. Masya Allah si draw ke. Galak orang lain ke kalan. Subhanallah. Nya pahala jariah tu. Walaupun lagi tanya ibu jauh, Masya Allah untung nado mulai kamu hana tatingan mendilagannya. Masya Allah gara-gara drone. Maka ketika ikut Masya Allah gara-gara drone yang pelemah kebajikan tersebut, nah merasa tersanjungi katanya bahawa disanjung tersebut dengan sebab tak buat kebajikan, tersanjungi dengan kebajikan tersebut, yang kebajikannya kabeh pahala. Tapi merasa tersanjung lagi tanya karena gaknya getem ikut kebajikan katanya dapat 2 pahala. Yang pertama yaitu pahala berbuat kebajikan, yang kedua pahala dakwah, mengajak orang lain untuk mengikuti begitu pula jariah dosa. Lagi tanya tak buat sabah maksiat sehingga maksiatnya jid ke contoh bagi orang lain diikuti maksiat tersebut. Dia berdegah-degah bagi YouTuber. Berdegah-degah dekat. Dari maksiat kita dicontoh oleh orang lain sehingga orang lain pun mengikuti maksiat yang sama sebagaimana yang kita lakukan. Sama dengan itu dosa jariah. Mate katanya maksiatnya menteri contoh legop, maksiatnya menteri pembuat legop, maka jariah dosa senantiasa mengalir. Karena ada pahala jariah, dosa jariah juga sama. Berdegah-degah. Makanya ada satu hadis daripada Syekh Waqi', daripada Sufyan, daripada Habib, daripada Abi Saleh, berkata beliau, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah, faqala, maka dia itu berkata, ya Rasulullah, inni a'malul amala fa asirruhu, sesungguhnya aku beramal suatu amalan, maka aku rahasiakan amalan tersebut. Yang makna rahasiakan terbenar 2 makna. Tidak melakukan amal kebajikan di depan orang, ataupun maknanya dia melakukan amal kebajikan di depan orang tapi hatinya bukan bertujuan untuk mendapatkan sanjungan daripada orang tersebut. Itu makna sir. Lalu fayutla'u alaihi, maka diketahui orang mereka itu memuji atasnya amalan. Faya'jibuni zalika, maka menjadi gembira akan daku oleh demikian pujian. Ali fihi ajrun, adakah bagiku padanya itu pahala? Qala, Rasulullah menjawab, laka fihi ajrus sirri wa ajrul alaniyah. Bagi engkau terdapat 2 pahala. Yang pertama pahala merahasiakan, yang kedua pahala secara terus terang. Maksudnya qala al-faqih, berkatalah ulama, falahu ajrani, maka baginya itu 2 pahala. Ajrun li amalihi, pahala karena amalannya, wa ajrun li iktidabihi, dan yang kedua yaitu pahala bagi mengikuti orang lain akan dirinya. Jadi teruk sidra orang agam getanyang bak Rasulullah, ya Rasulullah, bak watelon pubut sabuh amal kebajikan memang
lon rahasiakan amal kebajikan tersebut, hana lon pelemah ba orang lain. Tapi itu pun kederawa ya Rasulullah. Lalu meiji ikuti tele orang lain long ipu Jawa. Nyen merempuak pahala karena long merasa senang ba watannya watan merempuak pujian na pahala kelon ya Rasulullah. Gejawab li Rasulullah, gata dua buah pahala. Pahala yang pertama karena amalan gata, pahala yang kedua karena gata dipuji. Makna dipuji, gata dijadikan sebagai panutan, gata dijadikan sebagai contoh teladan. Makanya orang lain senang mengikuti apa yang engkau lakukan. Dua buah pahala itu. Nah pertanyaan, nah pun tanya mama dua tekuk tu kan? Ada yang tu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Rasulullah, man sana sanatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sanata sayyi'ata fa alaihi widruha wa widru man amila biha ila yaumil qiyamah. Nyempat hadir. Siapa saja yang berjalan ia akan satu jalan kebajikan, maka baginya satu pahala, dan satu pahala yang lain pahala siman yang beramal dengannya kebajikan hingga kepada hari kiamat. Orang yang tempuh kebajikan sehingga itiru oleh orang lain, nyan bagi orang nyan pahala diri buat kebajikan dan pahala orang lain yang mengikuti sebagaimana apa yang dilakukan olehnya. Dan siapa saja yang menempuh jalan keburukan, maka baginya dosa daripada keburukan dan dosa orang yang beramal dengannya keburukan hingga kepada hari kiamat. Ya negalan. Tapi buat maksiat, contoh lega dua buah dosa tu. Yang pertama dosa getanyo maksiat, yang kedua dosa gop diikuti lagi getanyo buat maksiat. Maka tak pegat kelompok oleh getanyo. Yang kelompok tersebut kelompok mengajarkan kepada kebajikan. Mati getanyo, anggota kelompoknya mentang dilakukan kebajikan, pahala senantiasa mengalir. Tak pegang kelompok lagi katanya pu kelompok perti pencuri tu nyan mate katanya dosa je mencu ile ke dia katanya walau katanya hanali je mencu dengu wallahu alam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lontu wala kemaah nyok aja